permasalahan kerajaan saat ini memang membuat kita harus berpikir keras. Mengingat wilayah kerajaan ini sangatlah luas. Selain dari perkara itu, dengan kedatangan Hulu Balang Kajang Bulu. Dan mungkin itu sebab Demong Putri manggil kita semua malam-malam begini. Sembah kula nikah semua. Sembah kami, Demong Putri. Ketahuilah nikah semua, bahwa tujuan pula memanggil nikah semua kemari berkenaan dengan berita yang disampaikan oleh Hulu Balang Kajang Bulu. Apa ini Hulu Balang? Bahwa Bahtera Putra Mahkota Demong Nutu telah digeledah oleh pasukan kerajaan Majapahit. Apa? Dan ditemukan perhiasan sepasang kura-kura emas milik kerajaan Majapahit. Apa mungkin itu Demong Putri? Dengan alasan itulah mereka ditawan. Ditawan. Serta kula ingin menyampaikan niat kula untuk berangkat ke tanah Jawa untuk membebaskan Kanda Demong Nutu. Jawa. Sembah kula Demong Putri. Apakah tidak sebaiknya Demong Putri mengurungkan niat untuk pergi ke tanah Jawa? Mengingat kita semua masih diliputi rasa kekhawatiran dikarenakan kekosongan kepemimpinan di kerajaan ini. Buka Mangkubumi. Kekosongan kepemimpinan kerajaan saat ini tidaklah menjadi beban pikiran pula. Mengingat kitab agung kerajaan sudah mengatur segalanya. Apabila raja mangkat, maka salah satu anaknya lah yang berhak menggantikannya. Tapi apabila satu dan lain hal, maka Uka Mangkubumilah yang berhak menggantikan raja sementara atau selamanya. Tapi justru Kanda Demong Nutuplah yang menjadi bebanku saat ini. Dia saudaraku satu-satunya. Aku tidak memiliki siapa-siapa lagi selain dia. Ampun, Ibu, ampun Demong Putri. Apa tidak sebaiknya Pulau saja yang berangkat ke kerajaan untuk mencari putra mahkota Demong Nutu? Benar Demong Putri. Mengingat kerajaan Majapahit, negeri yang sangat jauh. Pasti banyak halangan dan rintangan yang akan dihadapi. Sembah pula Demong Putri. Kalau begitu, izinkan pula untuk turut serta bersama Uka Panglima Langlapeti berangkat tanah Jawa. Tidak, nikah semua. Aku sendirilah yang akan berangkat ke tanah Jawa untuk membebaskan saudaraku Demong Nutu. Aku harap nikah semua dapat membantuku untuk menyiapkan sebuah bahtera dan seperangkat pakaian laki-laki. Pakaian laki-laki. Karena aku akan menyamar rupaku sebagai seorang laki-laki. Baiklah, kalau memang sudah begitu keputusan Demong Putri, akan kami siapkan semua keperluan yang Demong Putri perlukan untuk berangkat ke tanah Jawa. Terima kasih nikah semua. Sembah kami Demong Putri. Panggilkan Iyangku kemari. Perintah Demong Putri, segera kula laksanakan. Nanda Putri, ada apa Nanda Putri memanggil Iyang kemari? Iyang, kula akan berangkat ke tanah Jawa untuk membebaskan Kanda Demong Nutu. Jubata yang agung. Begitu besar kecintaan Nanda Putri kepada Kanda Demong Nutu dan seluruh rakyat negeri Sintang.
Nanda Putri, yang sarankan Nanda untuk meminta petunjuk kepada para dewa agar mereka berkenan memberi Nanda petunjuk dan perlindungan. Ayolah Putri. Baiklah, Iyang. Kalau begitu, tinggalkan Kula sendiri di sini. Jubata yang agung, penguasa alam raya, lihatlah, Mayapada telah berduka. Negeri Sintang tidak lagi memiliki seorang pemimpin sebagai sandaran bagi seluruh rakyat negeri. Jubata, berilah aku kekuatan untuk menghadapi ini semua. Jubata, berilah aku perlindungan dan seluruh rakyat negeri Sintang sepeninggalanku ke tanah Jawa. Tajam Bulu dan Duan Iya, pasti kehadiran kita di tanah Jawa ini sudah menjadi perhatian para penguasa di sini. Dengan kabut yang disebarkan oleh elang gaibku, kalau siasat itu berhasil, maka dengan mudah kita mendapatkan putra mahkota Demung Nutut yang telah mereka liciki dan membawanya kembali pulang ke negeri Sintang. Jika malam telah tiba, kalian berwaspadalah, berpura-puralah tidur. Mengertikah maksudku? Sekarang beristirahatlah. Nuwun sewu Kanjeng Pati. Ada apa, Senopati? Telah merapat sebuah kapal asing yang kembali menimbulkan keanehan serta kegelapan di kerajaan kita, Kanjeng Pati. Seperti yang pernah terjadi pada kapal Demung Nutut yang sudah kita tawan. Nakodanya bernama Juana. Juana? Betul, Kanjeng Pati. Bagus, Senopati. Berarti kita bisa menggunakan siasat yang sama seperti yang pernah kita lakukan kepada Demung Nutut dan para tawanan itu. Dengan begitu, kekuatan kita akan semakin bertambah untuk menghadapi para perusuh yang sedang mengancam kekuasaan Kanjeng Ratu. Engkau paham kan, Senopati?
Sendiko Dawuh Kanjeng Pati. Bagus Senopati. Bengal! Malam ini, kalian gantungkan sepasang kura-kura emas milik kerajaan di kapal asing itu. Seperti yang pernah kita lakukan pada kapal Demong Nutup yang sudah kita tawan. Injil Senopati. Bangun! Bangun! Bangun semua! Aku telah mendengar orang memasuki bahtera kita. Pasti ada yang mereka lakukan di sini. Mana tajam bulu? Periksa seluruh bahtera kita. Mereka melakukan hal yang sama dengan menaruh kura-kura emas milik kerajaan untuk sebagai menjebak kita, untuk menawan kita. Begitulah yang mereka lakukan terhadap hamba dan Demong Nutup. Kerja yang bagus. Kura-kura emasnya, Tuan. Kerja yang bagus. Penempa, leburlah sepasang kura-kura emas itu menjadi beberapa perhiasan dapur, seperti nyiru, capan, alu, dan lesu. Selesaikanlah pekerjaan itu sebelum matahari terbit di ufuk timur. Perintah Tuan Juana, sudah kami laksanakan. Perhatian, perhatian. Telah terjadi kehilangan perhiasan milik kerajaan berupa sepasang kura-kura emas. Oleh karena itu, semua kapal yang merapat di pelabuhan ini akan digeledah. Kami harap semua yang ada di kapal ini untuk berkumpul di sini karena kami akan menggeledah semua isi kapal. Tunggu dulu, Kisana. Kami tidak keberatan bahtera kami digeledah. Asalkan penggeledahan ini disaksikan para pembesar kerajaan Majapahit. Aku pembesar kerajaan. Aku Patih Logender. Engkau kan nahkoda yang bernama Juana. Salam hormat, Tuan Patih. Benar, namaku Juana. Suatu kehormatan bagi kami semua. Tuan Patih bersedia datang ke bahtera kami. Ketahuilah Tuan Juana, bahwa kami telah kehilangan perhiasan yang sangat berharga bagi kerajaan, yaitu sepasang kura-kura emas. Dan kedatanganku kemari adalah sebagai saksi untuk penggeledahan ini. Baiklah, Tuan Patih. Kami pun akan mempersilahkan bahtera kami digeledah. Dan jikalau sepasang kura-kura emas itu ditemukan, maka hukuman apa yang dijatuhkan atas kami, Tuan Patih? Ketahuilah Kisanak, bahwa hukum di kerajaan Majapahit ini amatlah berat. Bagi siapa saja yang melakukan pencurian harta kerajaan, kalian akan menjadi tawanan seumur hidup di kerajaan ini. Dan kapal kalian akan kami tenggelamkan. Tuan Patih, meskipun kami ini hanyalah perantau dari negeri seberang, kami tidaklah sudi dituduh sebagai pencuri di negeri orang. Karena kami menjunjung tinggi adat istiadat negeri kami. Dan jikalau sepasang kura-kura emas itu tidak ditemukan, maka harap kami diperkenankan mengajukan persyaratan. Apa persyaratannya, Tuan Juana? Ketahuilah, Tuan Patih, bahwa seorang laki-laki dari negeri kami telah ditawan di kerajaan Majapahit. Aku meminta Tuan Patih membebaskan laki-laki yang aku maksudkan. Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu bernama Demong Nutup. Demong Nutup. Sudah aku duga, kalian kemari untuk membebaskan Demong Nutup. Baiklah kalau begitu.
Jikalau sepasang kura-kura emas itu tidak kami temukan di kapal ini, maka engkau boleh membawa laki-laki yang bernama Demong Nutup pulang ke negeri kalian. Terima kasih Tuan Pati. Tapi ingatlah, tanah Jawa dan Bahtera ini menjadi saksi atas janjimu itu, Tuan Pati. Baiklah Tuan Juana, baiklah kalau begitu. Senopati, periksa seluruh isi kapal ini, dari haluan sampai buritan, dan temukan sepasang kura-kura emas perhiasan milik kerajaan. Titah Kanjeng Pati, segera kami laksanakan. Sembah kami Kanjeng Pati. Kami sudah menggeledah semua isi kapal ini, tetapi kami tidak menemukannya. Apa? Tidak menemukan? Ampun Kanjeng Pati, kami hanya menemukan peralatan dapur yang terbuat dari emas. Oh! Tuan Juana, akan aku pertemukan engkau dengan laki-laki yang bernama Demong Nutup. Terima kasih Tuan Pati. Senopati, bawa Demong Nutup kemari. Kita Kanjeng Pati, segera hamba laksanakan. Tuan Juana, apakah laki-laki ini yang kau maksudkan? Benar Tuan Pati. Dialah laki-laki yang aku maksudkan. Demong Nutup. Inilah Tuan Juana, seorang perantau dari negerimu. Ia telah berani datang kemari hanya untuk membebaskanmu. Apakah engkau mengenalnya? Sembah hamba Kanjeng Pati. Mungkin benar, kalaulah Tuan Juana ini berasal dari negeri hamba di tanah seberang. Tetapi hamba tidak mengenalnya, Kanjeng Engkau Pati. tidak mengenalnya? Benar, Kanjeng Pati. Tuan Juana, siapakah engkau sebenarnya? Mengapa engkau ingin membebaskan seseorang yang justru tidak mengenalmu? Siapa aku ini sebenarnya? Tidaklah penting Tuan Pati. Yang aku inginkan saat ini, Tuan Pati menempati janji Tuan Pati untuk membebaskan saudara Demong Nutup ini. Tidak demikian ketetapannya. Ingat, kalian masih berada di wilayah kekuasaan Majapahit. Maka hukum kerajaan berlaku atas kalian semua. Jangankan untuk membawa laki-laki yang bernama Demong Nutup pulang ke negeri kalian, sekepal tanah Majapahit pun tak kurelakan untuk kau bawa. Sekarang pun kalian harus menjadi tawanan. Tuan Pati, aku sungguh tak pernah menyangka bahwa seorang patih kerajaan bisa berbuat demikian. Karena Tuan Patih telah mengingkari janji, maka hukum di negeriku berlaku di atas bahteraku ini. Berani sekali kau berkata begitu di hadapanku. Itu berarti engkau telah menentangku. Berbekal kesaktian apa sehingga engkau berani berkata demikian? Ketahuilah Tuan Patih, jangan karena mulut badan jadi binasa. Satu hal yang perlu Tuan Patih ingat, di atas langit masih ada langit. Hukum di bahteraku, siapa yang kuat, dialah yang berjaya. Baiklah Tuan Juana, bersiaplah engkau dan jangan pernah berharap pulang ke negerimu dengan selamat. Aku pun tidak pernah berniat mati di tanah rantau. Karena bagiku, berpantang mati sebelum ajal. Kini, aku telah siap di hadapanmu.
Sebenarnya aku adalah putri Darajuanti. Putri dari Raja Demong Jubail, Raja Kerajaan Sintang. Aku datang kemari hanyalah untuk membebaskan kandaku Demong Nutuk yang telah lama menjadi tawanan kalian. Darajuanti adikku. Benar, Kanda. Aku datang kemari hanyalah untuk membebaskanmu dan membawamu kembali pulang ke negeri Sintang. Mari adikku. Hasrat apakah gerangan itu, Tuan Patih? Kami berdua dengan rendah hati sangat mempersilakannya, Tuan Patih. Bukan begitukah adikku Darajuanti? Terima kasih sekali Tuan berdua. Tujuan dan harapanku yang paling tulus di atas segalanya. Sebenarnya adalah keinginan hatiku untuk meminang adikmu Darajuanti. Kalau harapan itu, aku tidak bisa membuat keputusan. Silakan Tuan Patih sampaikan saja kepada adikku ini. Apapun keputusannya, pastilah itu baik untuknya. Darajuanti, aku tidak berharap engkau menolak seluruh yang keluar dari dalam lubuk hatiku. Aku akan memberikan segala yang paling berharga pada diri. Sekalipun engkau minta jiwa dan raga, aku akan memberikannya. Percayalah itu, Darajuanti. Aku telah bersumpah pada langit, pada nasib. Kupertaruhkan segenap pikiran dan hidup matiku hanya untuk membawamu pulang ke Demong Nutuk. Itu terlalu mudah aku dapatkan. Tapi yang ini, keinginannya itu, sudah berhati-hatikah ia mengatakan keinginannya itu? Keinginannya memiliki aku sebagai pendamping hidupnya. Atau Tuan Patih tahu bahwa aku tidak sanggup membuat pilihan lain selain membawa pulang kandaku Demong Nutuk. Iya, memang begitu sepertinya. Tapi Tuan Patih juga harus terima keinginan yang sangat hati-hati kupilih. Dengan segala kesadaranku. Walau aku tahu, keinginan itu akan membelenggu hidupku kelak. Aku akan hidup di atas bara api yang membara. Resah, gelisah, meronta tak mampu mencapai ketulusan. Mungkinkah keterpaksaan itu kujalani? Terimalah keangkuhanku itu, Patih. Seperti janjimu tadi, akan memberikan jiwa dan ragamu. Walau itu jauh dari batas keangkuhanmu sebagai seorang lelaki. Jika kau bisa terima segalanya itu, termasuk sumpahmu, tidak akan memberikan sekepal tanah Majapahit pun, maka datanglah ke negeriku, negeri di mana aku lahir, dan mungkin tempat di mana aku mati nanti. Bisakah Tuan Patih tulus menerimanya? Ketulusan yang kau pinta itu sudah kujalani. Sejak di mana kita berseteru selama ini. Kau telah menenangkan segalanya di tanah Majapahit.
dengan kalian di kapal ini. Ayolah Kanda, mari kita segera berlayar pulang. Kerabat kerajaan sekalian, dan rakyat seluruh negeri Sintang. Inilah Tuan Patih Lohgender, patih yang sangat terkenal di kerajaan Majapahit. Hormat kami, Tuan Patih. Beliau datang ke kerajaan Sintang, sebenarnya membawa hantaran adat untuk melamar adikku Darajuanti. Terima kasih saudaraku Demong Nutup, Putri Darajuanti, dan tuan-tuan para pembesar kerajaan Sintang. Akan kuserahkan barang hantaran yang dipinta Putri Darajuanti. Yang pertama adalah seperangkat alat musik gamelan bertahtakan burung Garuda, bermahkotakan wayang. Yang kedua, 20 pasang suami istri. Kemudian yang ketiga, keris pusaka Majapahit berlekuk 7 yang diberi nama Naga Geni. Dan yang terakhir adalah sebongkah tanah Majapahit sebagai mas kawin kepada Putri Darajuanti. Baiklah Tuan Patih, kami terima hantaran lamaran ini. Mari Patih. Selanjutnya, mari kita mulai ritual adat ini. Kula persilakan Uka Mangkuraja untuk memimpinnya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Matahari bawah, matahari pansut, matahari hidup, matahari senang, matahari mansang. Di bawah boleh padi, banyak anak, banyak rezeki. Yang berpayung macam gupung, macam ujung rumahnya jadi. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Matahari padam, matahari tenggelam. Tenggelam segala sial celaka. Tenggelam segala hujan angin ribut. Tenggelam segala guntur petir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sedang mali. Mari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sedang mali. Mari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sedang mali. Mari. Mali jekian sida jago. Kalbar!